Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-23. Sebelum kita memulai cerita ini, tak ada salahnya kita berikan ucapan selamat kepada Timnas Indonesia yang telah berhasil menuju final Piala AFF. Insya Allah doa dari seluruh rakyat Indonesia akan selalu mengiringi perjuangan para pemain Timnas kita. Semoga tim Garuda dapat menjuarai turnamen tersebut. Jayalah Garudaku. Sementara cukup dulu ya timnasnya. Ayo kita lanjutkan lagi ceritanya yang kemarin sempat tertunda. Setelah kunjungan keluarga Pak Indra ke rumah Suji, kini hari-hari Suji diisi dengan prosesi penyembuhan kaki dan lengannya. Berkat semangat Suji yang keras dalam mengikuti terapi penyembuhan dan pendampingan dari para dokter spesialis, kini Suji sudah dapat berjalan menggunakan kedua kakinya. Saat Suji sedang santai membaca buku di taman samping rumahnya, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Saat dilihat ternyata ada sebuah panggilan telepon dari Pak Ismail, orang kepercayaan Suji. "Assalamualaikum," ucap Pak Ismail menyapa bosnya. "Waalaikumsalam. Ada apa Pak?" jawab Suji sambil bertanya ke Pak Ismail. "Maaf kalau mengganggu Pak Suji, saya ingin memberikan laporan soal maskapai yang akan Pak Suji beli sahamnya." "Oh ya, silahkan Pak Ismail. Kebetulan saya sedang santai di taman samping rumah," jawab Suji. "Baik Pak, saya akan berangkat sekarang." "Assalamualaikum," ucap singkat Pak Ismail sambil mengakhiri panggilan teleponnya. "Waalaikumsalam." Suji pun langsung menjawab salam penutup dari Pak Ismail, dan kemudian kembali melanjutkan aktivitas membaca bukunya. Tak selang berapa lama, mobil Pak Ismail pun telah memasuki halaman rumah Suji yang luas tersebut. Pak Ismail kemudian segera menuju ke taman samping rumah Suji. "Assalamualaikum," salam sapa Pak Ismail kepada Suji yang sedang asyik membaca buku. Mendengar ucapan salam dari Pak Ismail tersebut, Suji kemudian langsung menjawab, "Waalaikumsalam," ucap Suji sambil menjabat tangan Pak Ismail. "Mau minum apa Pak? Teh atau kopi?" tanya Suji ke Pak Ismail. "Udah enggak usah repot-repot Pak," jawab Pak Ismail. "Kita minum teh aja ya," ucap Suji ke Pak Ismail sambil memanggil salah satu asisten rumah tangganya untuk menyiapkan teh dan sejumlah cemilan untuk Pak Ismail. "Gimana Pak Ismail? Ada informasi terbaru apa soal maskapai itu?" Tanya Suji ke Pak Ismail untuk memulai pembicaraan. "Begini Pak,
Informasi terbaru soal maskapai itu. Pemerintah ternyata berniat untuk mengambil alih seluruh saham di maskapai tersebut. Pemerintah berencana akan melakukan perombakan secara besar-besaran, termasuk akan melunasi seluruh hutang yang dimiliki maskapai itu. Hal ini terkait rumitnya masalah yang dialami maskapai itu, termasuk kabar terbaru bahwa pihak yang menyediakan bahan bakar aftur hanya melayani jika mereka dibayar secara kontan. Karena tagihan hutang bahan bakar aftur yang sudah sangat besar, mencapai hampir 20 triliun rupiah. Mendengar penuturan Pak Ismail tersebut, Suji langsung menarik nafas dalam-dalam. Informasi yang baru saja didengarnya itu, ternyata telah menutup kesempatan dirinya untuk ikut membantu mengatasi persoalan yang dialami maskapai kebanggaan negeri ini. Saat dirinya tengah terdiam sambil berpikir, tiba-tiba handphonenya kembali berbunyi. Saat dilihat, ternyata panggilan telepon tersebut berasal dari perempuan yang tempo hari dilamarnya. Perempuan itu tak lain adalah Tiara, wanita yang menjadi idaman para lelaki untuk menjadi pendamping hidupnya. Wanita yang sudah mantap untuk menambatkan hatinya ke pemuda yang bernama Suji. Maaf Pak Ismail, sepertinya saya harus mengangkat panggilan telepon ini, sebentar ya. Ucap Suji kepada Pak Ismail. Pak Ismail pun langsung menjawab, silahkan Pak. Assalamualaikum. Salam sapa Suji ke Tiara. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kamu sayang? Tanya Tiara dengan nada yang mesra ke Suji. Alhamdulillah, semakin baik kabarnya. Oh iya, insya Allah besok aku akan berangkat ke kampus. Kamu besok ada jadwal masuk kuliah enggak? Tanya Suji ke Tiara. Ah, yang benar. Tanya balik Tiara ke Suji seolah tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Insya Allah, kalau enggak ada kendala aku mau berangkat ke kampus besok. Jawab Suji untuk meyakinkan Tiara. Alhamdulillah. Nanti mampir ke rumahku dulu ya. Biar nanti kita bareng berangkat ke kampusnya. Ucap Tiara dengan nada sumringah. Sampai ketemu besok pagi ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Suji sambil tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya setelah mendengar nada ceria dari calon pendampingnya tersebut. Suji pun lantas kembali melanjutkan obrolannya dengan Pak Ismail. Oh ya Pak, kalau perkembangan mengenai penelitian baterai litium di laboratorium kita sudah sejauh mana Pak ya? Tanya Suji. Saat ini progresnya sudah mencapai sekitar 85% Pak. Alhamdulillah berkat alat-alat yang menunjang di laboratorium kita, membuat penelitian berjalan lancar. Namun mengingat ini diharapkan akan mendapatkan produk dengan metode baru yang lebih efisien. Maka tim peneliti betul-betul ingin memastikan hasil yang didapatkan sesuai dengan permintaan Pak Suji tempo hari. Jelas Pak Ismail kepada bosnya. Suji yang mendengar pemaparan dari Pak Ismail terkait penelitian untuk produk baterai litium, tampak merasa puas. Nanti tolong dipantau terus Pak ya proses penelitiannya. Kalau ada kesulitan atau keperluan penambahan alat bisa langsung menghubungi saya. Agar nanti segera bisa kita carikan solusinya. Pinta Suji ke Pak Ismail dengan nada yang sopan. Baik Pak, jawab Pak Ismail secara singkat. Oh iya, menurut Pak Ismail gimana kalau kita dirikan sebuah bank untuk membantu para pelaku UKM, buruh tani, nelayan dan berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk modal usaha mereka.
termasuk juga untuk menyediakan perumahan bagi kalangan yang membutuhkan. Ucap Suji ke Pak Ismail seraya meminta pendapatnya. Nantinya bank ini hanya memakai sistem bagi hasil usaha, dan tidak membebankan bunga sama sekali ke masyarakat, karena tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Lanjut Suji, Pak Ismail yang sedari awal menyimak dengan hikmat usulan dari bosnya tersebut, terlihat kaget bercampur bingung. Begitu banyak ide brilian yang ada di kepala bosnya yang masih tergolong muda itu untuk merintis dan mengembangkan bisnisnya. Pak Ismail pun lantas menarik nafas dalam-dalam untuk mencerna dan memikirkan apa yang baru saja didengarnya. Saya dan rekan-rekan mungkin akan mencari dulu informasinya terkait potensi bisnis di sektor perbankan. Jujur saya sangat terkejut dengan ide Pak Suji soal bank ini, ucap Pak Ismail. Termasuk mencari informasi soal regulasi untuk pendirian bank, serta apa saja yang dibutuhkan untuk memulainya dari awal. Baik Pak, mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu lini bisnis kita untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga di masa yang akan datang. Saya meminta Pak Ismail nanti memaparkan data apa adanya seperti data di maskapai tadi, sehingga kita bisa memproyeksikan mengenai peluang dan hambatan saat kita mulai mendirikan bank tersebut. Baik Pak, segera saya akan himpun informasinya. Begitu dirasa cukup saya akan langsung kembali menghadap Pak Suji. Di saat Suji sedang serius ngobrol dengan Pak Ismail, tiba-tiba handphone Suji kembali berbunyi. Saat Suji melihat handphonenya, nomor telepon dari panggilan tersebut ternyata belum ada di kontak handphone Suji. Suji pun kembali meminta izin ke Pak Ismail untuk mengangkat panggilan telepon tersebut. Pak Ismail langsung menganggukkan kepalanya pertanda mempersilahkan ke bosnya untuk mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, maaf dengan siapa ini? Tanya Suji ke orang yang menelponnya. Waalaikumsalam, maaf mengganggu. Saya ajudannya Pak Menteri BUMN. Apa benar ini dengan Pak Suji? Ucapnya. Iya benar saya Suji. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kembali Suji bertanya ke ajudan tersebut. Baik Pak, kebetulan Pak Menteri ingin berbicara dengan Pak Suji. Apakah saat ini Pak Suji berkenan untuk berbicara dengan Pak Menteri? Tanya sang ajudan kepada Suji. Oh ya silahkan, jawab Suji dengan singkat. Apakah orang yang akan berbicara dengan Suji tersebut adalah benar Menteri BUMN? Dan kira-kira apa yang akan mereka bicarakan? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-24. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. Can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because from this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up
two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I